ibu-ibu dengarkan dan bersuara saja, bernyanyi, nanti saya akan memandunya, begitu. Saya coba untuk share screen dulu sebentar. Datang ya? Semoga sudah terlihat. Dah. Oke, sudah ya. Ya, sudah. Ya, Ibu-ibu, kita akan mulai saja untuk ibadah kita pada sore hari ini. Tema kita rahasia pria yang perlu diketahui oleh kaum perempuan. Jadi mungkin ibu-ibu di sini sudah berkeluarga cukup lama, lebih lama dari saya sebagai keluarga muda. Tetapi siapa tahu ada sesuatu hal yang belum kita ketahui dari suami-suami kita, begitu, atau pasangan kita. Terlebih, apa sih rahasia pria itu dari firman Tuhan, sisi dari firman Tuhan. Ya, kita akan mulai saja. Kita akan mulai dengan lagu pembuka. Kita akan buka dengan lagu Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Dia kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu sebagai ucapan syukur kita. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Engkau yang selalu hadir berkarya dalam setiap detik kehidupan kami umat-Mu manusia. Pada hari ini, dengan penuh ucapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Seraya mengingatkan segala kebaikan yang telah Engkau curahkan kepada kami sebagai umat-Mu. Kami menyadari bahwa hadirnya kami sampai pada saat ini, itu merupakan suatu anugerah yang terindah dan teristimewa selama nafas kehidupan kami masih kami miliki. Sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau melalui kebaktian kaum perempuan pada sore hari ini. Dalam kebaktian ini, kami mohon biarkanlah Engkau hadir menyertai kami sebagaimana Engkau menyertai hari-hari kami, agar kebaktian kami ini benar-benar terlaksana dengan baik dan mewarnai hidup kami. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibu-ibu semuanya, selamat datang untuk ibu-ibu yang baru bergabung, Ibu Ratna, Ibu Tarida. Selamat bergabung di ibadah kaum perempuan pada sore hari ini. Ibu-ibu, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Obertina Johanis. Tapi sebelumnya, untuk menghantar kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali dengan lagu Kitab Suci Hartaku. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua saja.
suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oh, terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Obertina Yohanis. Saya persilakan Ibu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah karena kasih dan pertolonganmu senantiasa hadir bagi kami juga pada sore hari ini. Kami ingin belajar dari firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi kepada kami hikmat dan kemampuan untuk mengerti dan memahaminya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Ya, izin pakai masker karena sedang di tempat umum. Ibu-ibu sekalian, saya diminta Pak Pendeta Cliff tadi siang untuk melayani pada sore hari ini karena kita tahu Hizkia putra beliau positif dan tentu akan sangat sulit ya untuk mempersiapkan. Nah, temanya agak riskan karena saya bukan laki-laki, saya bukan suami, tapi saya pikir-pikir kayaknya tetap aja kita pakai tema itu dan mudah-mudahan apa yang saya persiapkan bisa menolong kita semua untuk memahaminya. Nah, sebelum mulai, Ibu-ibu, ini kan ada Oma Kadir, tadi saya lihat ya, ada mungkin yang paling tua Oma Kadir, ada Ibu Inai, ada Ibu Ratna, ada Ibu Yuli, ada saya, ada Reti yang usia pernikahannya mirip-mirip, juga ada Maya tadi katanya yang masih agak lebih muda dari kita semua ya, paling muda. Nah, saya mau kasih waktu buat ibu-ibu semua, pikirkan dua hal, paling banyak 3, yang ibu-ibu paling kenal, paling tahu dari suami masing-masing. Sepanjang begitu banyak waktu-waktu pernikahan ini, apa yang paling kenal gitu ya? Oh, suami saya tuh ini, atau ciri khas dari suami masing-masing. Silakan ya, dipikirkan mungkin 2 menit, nanti kita sharing. Mau hal yang umum boleh, yang khusus-khusus juga boleh, yang agak rahasia tentu jangan ya.
Oke, sudah? Ada yang mau mulai? Silakan. Dari yang paling panjang usia pernikahannya sampai yang paling baru, yang paling muda, boleh? Siapa mau share? Yang paling muda aja deh, duluan. Boleh. Silakan, Maya. Yang paling berkesan atau yang paling apa ya, diingat lah ya, dari semenjak dekat sampai saat ini berumah tangga kurang lebih 8 tahun, ada satu, saya ambil satu positif, satu negatif saja deh, biar seimbang. Yang positifnya, kalau saya tahu modis orangnya, walaupun usianya beda 8 tahun dari saya, tapi orangnya modis lebih dari modis dari saya kayaknya. Kalau buat saya sih negatifnya, nggak suka menunggu. Harus Menarik ya, nggak cepat-cepat. suka menunggu, negatif atau positif ya? Kalau buat saya itu negatif buat saya. Karena kan kalau ibu-ibu itu kan ada yang harus dipersiapkan dulu untuk menyiapkan segala sesuatu, tetapi kalau dia suruh menunggu gitu, pokoknya nggak mau deh, harus cepat-cepat. Paling gitu aja sharing saya, terima kasih. Ya, modis dan tidak suka menunggu. Yang lain? Yang mau lagi sharing? Dari yang senior kayaknya itu. Yang senior, silakan. Enak, Bu. Kayaknya tuh udah senyum-senyum. Mangga. Apa ya, Bu? Saya sih pernikahan baru 35 tahun. Baru ya? Ya. Mudah-mudahan lebih panjang kalau Tuhan Amin. saya. Tuhan berkati, kasih sehat lah untuk sekarang. Amin. Kalau suami saya baik aja, Bu. Baik ya, Bu ya. Apa yang paling khas menurut Ibu dari Pak Ari? Saya nggak berani kasih keluar. Ikut denger juga soalnya. Ya, atau yang paling khas, yang pokoknya ini pastilah ini Pak Ari lah, nggak mungkin yang lain gitu. Tuh ikut ketawa tuh, belum apa-apa dia udah ketawa. Soalnya ikut dengar, Bu, kalau kebaktian gini dia juga suka dengar. Oh begitu, ya, bagus. Apa yang yang menurut paling Ibu khas ya dari Pak Ari adalah batuk dan bersinnya. Itu kalau di kerumunan apapun saya tahu itu suami saya. Luar biasa ya. Oke. Ini yang paling muda udah, yang senior udah, mungkin yang tengah-tengah siapa mau sharing? Ya bisa dihitung tengah-tengah, Bu Reti, Bu Rata, Bu Yuli gitu ya. Ada Bu Sandy juga sama Bu Tarida, silakan. Apa yang paling khas dari suami ibu-ibu? Yang pokoknya kalau itu dia lakukan kita langsung tahu, oh ini suami saya gitu. Jadi mikir apa ya? Antara Bu Yuli sama Bu Ratna, tak? Bu Ratna langsung mikir, berarti selama ini kalau Pak Joko hilang di tengah kerumunan, lama ketemunya ya. Silakan, siapa mau coba? Satu lagi. Kelihatan asapnya, Bu. Ada berasap itu pasti Pak Joko. Tapi banyak juga loh laki-laki yang perokok selain Pak Joko. Bukan khas ya. Soalnya ketemunya dua hari dalam seminggu. Iya. Ya ini menarik ya. Jadi akrab sekaligus asing gitu ya, asing tapi sekaligus akrab. Baik, ada lagi satu yang mau coba? Saya tetap catat ya, pokoknya yang berasap-berasap pasti Pak Joko gitu ya. Mungkin Bu Reti atau Bu Sandy yang lebih muda lagi sedikit. Iya, Bu. Kalau saya sih adiknya Bu Reti sebenarnya masih muda usia pernikahannya. Seumuran, tapi dalam hal ini Bu Reti kakak saya adik, Bu. Saya dan Pak Pivino baru 8,5 tahun menikah.
Tapi memang kenalnya sudah lama sekali begitu, Bu. Pak Pipinov ini kebetulan nggak merokok, nggak bisa minum minuman keras. Jadi kalau misalnya di Ambon kita ada acara apa adat yang ini harus minum sopi, malah saya jauh lebih kuat minumnya daripada Pak Pipinov. Yang satu yang kadang buat saya kurang sreg, orangnya sangat keras, Bu. Jadi kalau sudah itu ya harus itu gitu. Agak pendirian susah. gitu ya? Ya, betul, teguh pendirian. Mungkin karena tipikal orang Ambon agak keras begitu. Jadi yang khas dari Pak Pipinov itu, tapi di satu sisi orangnya sangat toleran. Jadi apapun yang saya ingin lakukan, apapun yang saya rencanakan, kalau saya komunikasikan akan selalu oke-oke saja. Walaupun kadang-kadang akan ada pertimbangan, tapi sangat toleran sekali, Bu. Jadi hampir nggak pernah membatasi saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, ibu-ibu yang lain mungkin memikirkan juga ya dan mencatat. Suami saya yang khas apa ya gitu. Mungkin ada yang seperti Ibu Ratna kasusnya. Rasanya akrab tapi asing gitu ya. Asing tapi akrab. Sinyalnya sepertinya. Hilang. Iya, hilang. Ya, Dimohon sinyalnya Bu bersabar, Obe. Ibu-ibu. Ya, Sinyalnya Mungkin yang masih beliau. bingung sambil memikirkan. Memikirkan apa? Asapnya. Memikirkan ciri khas dari suami masing-masing. Tiba-tiba saya tidak lihat lagi ibu-ibu semuanya. Asik aja saya ngomong. Ya, ibu-ibu, saya sengaja Aduh, sinyal. Hilang lagi. tidak memilih satu bagian Alkitab. Kita mau kasih tugas untuk buka. Halo, kedengeran? Saya off video aja ya. Iya, iya. Kedengeran. Sekarang? Kedengeran. Oke. Kedengeran. Ibu Eti minta tolong baca Kejadian 6 pasal 4. Kejadian 6 pasal 4. Kejadian 6 ayat 4, Bu. Ya, sambil saya tulis di chat ya. Kejadian. Lalu setelah itu Ibu Yuli minta tolong baca Kejadian 16 ayat 4. Lalu Ibu siapa lagi tadi ada ya? Ibu Saya Marta Kejadian minta tolong Imamat 8 tulis di chat room. Imamat Ya, Ibu Kejadian 6 ayat 4. saya berapa, Bu? Ibu Marta Imamat 18 ayat 6. Imamat 18. Ayat 6. Oke, dari 3 ayat ini aja, ada banyak ayat lain sebenarnya, tapi ada satu kata yang saya mau ibu-ibu dengarkan, lalu Ibu Eti dulu. Oke. Saya bacanya Kejadian 6 ayat 4. Kedengaran? Kedengeran. Kedengeran. Pada waktu itu orang-orang raksasa dari bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, anak-anak Allah mengambil anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Ialah yang perkasa zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Oke, terima kasih. Berikutnya Ibu. Kejadian 16 ya, Bu. Kejadian 16 ayat Iya, 4. betul.
Ya, Ibu. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saya Imamat 18 ayat 6. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Ya. Dari ketiga ayat yang tadi dibaca, Ibu-ibu, ada satu kata yang ada di semuanya. Kata apa itu? Ngandung. Menghampiri. Betul. Ada yang tahu artinya? Menghampiri, mendekat Ya, kok gitu apa? deh. Seperti Bersetubuh gitu, Bu. Hampiri itu hubungan Betul. suami dan istri. Ya, betul. Jadi kata menghampiri yang ada di 3 ayat tadi dan ada banyak lagi ayat yang lain itu bukan bicara soal menghampiri. Bu Reti lagi berdiri gitu ya, terus saya datang menghampiri Bu Reti, mendekat ke Ibu Reti. Bukan kata itu. Tetapi menghampiri Hilang suaranya. Hilang-hilang. Hilang lagi suaranya. sekarang udah oke? Ya. Oke, ya. Jadi bukan Perseru ya. Menghampiri. Pas lagi seru ya langsung hilang. Bu, hilang lagi, Bu. Menghampirinya ya. Tetapi menghampiri di sini. Halo, sekarang udah kedengeran? Iya. sudah. Iya, ini memang enakan kita ketemu di Sukabiru dan kawan-kawan. Ya, ini kalau di Zoom kadang-kadang ini yang bikin kita suka kesabarannya diuji. Ya, jadi kata menghampiri yang tadi kita baca semua itu dari bahasa Ibrani yada. Yada artinya to know, bahasa Inggrisnya to know, untuk mengenal, dan itu menunjuk pada hubungan seksual suami dan istri. Jadi, saya tidak memilih satu ayat tertentu gitu ya, karena menurut saya tidak ada rahasia yang dimiliki oleh semua laki-laki dan itu bisa diketahui oleh perempuan atau oleh istri. Caranya satu-satunya adalah kita semua mengenal. Meskipun ada yang seperti pengalaman Ibu Ratna, ada yang terasa asing gitu ya karena jarang komunikasinya tidak baik dan komunikasi, tapi juga bahasa tubuh dan relasi seksual, sentuhan dan lain sebagainya. Secara psikologi, ilmu kejiwaan gitu ya, atau ilmu yang mempelajari tubuh, memang ada perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan. Tetapi perbedaan itu tidak bisa dipakai untuk sebuah orang. Ya. Berbeda, otentik, artinya dia sangat khas gitu ya, setiap orang pengalamannya. Semua orang diciptakan oleh Tuhan itu beragam.
perbedaan. Apalagi suami kita dengan laki-laki yang lain di seluruh dunia ini, pasti ada perbedaan. Maka proses itu tidak pernah berhenti. Yang diinginkan laki-laki dari perempuan misalnya seperti itu ya, atau apa perbedaan laki-laki dan perempuan, ada banyak, dan salah satunya mengatakan laki-laki paling sering memikirkan tentang seks dan perempuan tidak terlalu gitu orang. Atau laki-laki suka menonton film porno, perempuan tidak suka menonton film porno. Itu juga tidak bisa diterapkan pada semua orang. Nah, yang penting adalah bagaimana kita terus setiap hari dia manusia, dia dinamis, dan dia berubah, mengalami perubahan, sama seperti kita. Mengalami perubahan. Bagian sensitif tubuhnya di area A. 10 tahun kemudian mungkin udah berubah. Mungkin bagian itu jalan dengan baik. Kita tidak belajar mengenal pasangan kita, tetapi kita memakai pengalaman orang lain untuk mengidentifikasi pasangan kita itu. Dan ini sering kali terjadi salah disukai oleh suami kita, atau apa yang disukai suami kita belum tentu disukai oleh laki lain, gitu ya. Satu contoh misalnya, ada satu studi yang mencari tahu cara atau apa yang bagian tubuh mana dari perempuan yang membuat laki-laki bisa terangsang, dan itu studi itu memperlihatkan banyak sekali. Sama ini kan orang pikir biasanya yang membuat laki-laki terangsang itu bokong. Nah, tapi studi itu menemukan di Timur Tengah misalnya nggak begitu. Di Timur Tengah itu yang membuat laki-laki terangsang justru jari-jari tangan. Karena kalau pakai burka, baju, dan seterusnya itu, yang kelihatan oleh laki-laki cuma jari tangannya. Sehingga itu pun membuat laki-laki terangsang gitu. Perempuan telanjang, atau di Jerman ada daerah-daerah pantai-pantai tertentu yang orang-orang dari kaum nudis, di situ berenang laki-laki, perempuan, tua, muda, dan seterusnya berenang dengan telanjang. Bahkan ada komunitas-komunitas nudis, bokong, dan lain sebagainya, itu telanjang dan tidak membuat laki-laki yang ada di situ terangsang, meskipun berada satu ruangan bersama-sama dengan perempuan yang telanjang. Jadi sekali lagi, dan itu yang sebagai pasangan hidupnya masuk dalam proses mengenal, dalam proses yada. Dan itu juga bukan hal yang mudah. Saya sendiri ya baru 16 tahun menikah, dan saya menemukan sulit sekali. Karena kadang-kadang ada sikap, cara, atau kesukaan suami saya yang bertentangan dengan sikap, kesukaan, dan cara saya. Dan itu menjadi semakin sulit. Padahal ketika kita belajar untuk mengenal, kita harus terbuka dan menerima dia, belajar memahami mengapa dia menjadi seperti itu, dan seterusnya. Dan kalau kita ada waktu di zaman pandemi, hasil-hasil penelitian, penjelasan-penjelasan ilmiah tentang ini ya, bedanya tubuh laki-laki dengan perempuan, bedanya otak laki-laki dengan perempuan. Nah,
di akhir renungan ini saya mau sharing sesuatu yang agak personal. Saya baru tahu kalau laki-laki itu, ini penelitian ilmiah ya, ternyata pandangannya itu luas, otaknya juga bisa membaca, memotret apa yang dilihatnya itu lebih luas. Jadi yang di kiri, kanan, yang depan itu kelihatan gitu semuanya ya. Nah ternyata otak dan mata laki-laki agak berbeda. Mereka tuh seperti pakai kacamata kuda katanya. Jadi lebih fokus. Nah, yang udah sering kita lihat dan kita anggap biasa oleh laki-laki mungkin seperti baru. Nah, saya mengalami itu ibu-ibu. Jadi kalau naik mobil atau naik motor dengan paranto gitu ya, terus pas macet dia bilang, ruko ini baru ya, karena macet kan dia bisa lihat kiri kanan. Saya bilang, ruko ini baru ya, dulu nggak ada nih. Saya bilang itu udah ada kali di situ 3 tahun yang lalu gitu ya, atau 5 tahun yang lalu. Tapi buat dia itu baru gitu, baru dia sadari, baru dia lihat. Dan bukan cuma 1 kali, bisa sampai 3 kali begitu lewat tempat yang sama macet lagi dia bilang, oh ini baru nih. Dan dulu itu sering jadi jalan untuk bikin saya kesel gitu ya. Tapi ternyata begitulah cara laki-laki itu otak dan matanya itu begitu. Jadi dia tidak terlalu luas, tidak terlalu seperti kita gitu ya. Dan itu terkait dengan otaknya yang lebih fokus pada sesuatu hal. Kalau kita lebih bisa 1 kali pandangan dan semuanya masuk di jarak pandang kita gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak menyadari bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa pasangan kita unik dan kita to know, maka hubungan kita bisa terasa jadi hambar dan seperti tidak ada rahasia lagi gitu. Padahal yang menarik itu kan kalau ada rahasia ya, kita pengen tahu gitu ya, apa sih dia, apa sih yang dia suka, kenapa sih dia melakukan itu, kenapa dia tidak melakukan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Hubungan yang rasanya mulai membosankan, jangan-jangan karena kita merasa kita udah tahu, kita pikir kita tahu siapa dia. Padahal kita tidak tahu siapa dia. Dan itu sering saya temukan pada korban-korban dampingan kami yang merasa terkejut ketika suaminya selingkuh, misalnya. Ketika suaminya melakukan kekerasan kepada dia. Ini orang asing buat saya. Saya seperti nggak kenal dia. Padahal jangan-jangan selama ini memang proses untuk mengenalnya berhenti. Jangan-jangan selama ini proses to know-nya tidak jalan. Dan kita stagnan pada tahun yang lalu. Dan kita tidak belajar untuk mengenal dia lagi. Karena itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau ajak kita semua untuk mulai hari ini belajar lagi mengenal siapa pasangan kita dan mencari tahu rahasia-rahasia dalam tanda petik ya, hal-hal yang selama ini kita tidak tahu atau mari kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita diberi hikmat, diberi kerendahan hati dan juga keluasan berpikir ketika kita menemukan ada hal-hal yang kita kurang sreg, hal-hal yang menurut kita harusnya tidak boleh seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Karena proses mengenal itu terus berlangsung, adanya menolong ibu-ibu dan menolong saya juga dalam proses mengenal terus-menerus pasangan kita hari ini sampai nanti Tuhan memanggil kita. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta
untuk firman yang boleh disampaikan. Apakah dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk firman yang boleh Ibu Pendeta bagikan, sharingkan kepada kami. Kalau saya boleh menyimpulkan atau sedikit memberikan penguatan untuk ibu-ibu semua, tadi temanya rahasia pria yang perlu diketahui kaum perempuan, begitu ya. Seperti yang sudah dikatakan, setiap pasangan kita pasti memiliki rahasia, begitu kan ya. Tapi bagaimana di dalamnya kita sama-sama berproses saling mengenal, karena memang laki-laki ini dikatakan dinamis, mereka juga mengalami perubahan. Kita sama-sama sebagai pasangan ya saling mengenal satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain, dan apabila ada yang tidak berkenan, ya kita sama-sama saling berdiskusi, saling berbagi, sehingga kita menemukan titik terang, begitu, dan kita selalu bersama sampai maut memisahkan kita bersama dengan pasangan kita. Terima kasih Ibu Pendeta untuk firman yang boleh menguatkan kami. Ibu-ibu, kita akan menanggapi firman Tuhan. Dengan merespon firman Tuhan ini, dengan memuji Tuhan, firman-Mu kupegang selalu, biarlah apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta selalu kita pegang dan selalu kita lakukan di dalam rumah kita, tangga kita masing-masing. Kita nyanyikan satu kali. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Cobaan menghimpit aku dan menjadikan rohanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangku dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Bila hatiku rasa susah, padamu aku bersandar. Firman-Mu ku pegang selalu, takkan aku jiwaku. Ya, ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan. Baik, nanti persembahannya ibu-ibu bisa langsung berikan kepada pengurus Komisi Pelayanan Perempuan atau langsung ditransfer ke rekening GKP Dayakolot. Sebagai bentuk ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Dengan diiringi pujian, kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau
Baik, Ibu-ibu kita akan lanjutkan doa persembahan dan syafaat. Tapi mohon maaf Ibu Tarida tadi raise hand, apakah ada yang ingin disampaikan Ibu? Tidak ada. Baik, kita akan doa persembahan dan doa syafaat yang nanti akan disampaikan atau dipanjatkan oleh Ibu Sandy. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin disampaikan atau didoakan. Dari saya berdoa untuk kaum perempuan dan jemaat GKP Dayakolot, khususnya bagi yang sakit atau yang isoman, dan bangsa dan negara. Itu ada yang ingin ditambahkan atau ingin didoakan dari pribadi ibu-ibu? Bisa disampaikan dengan diaktifkan mikrofonnya sebelum kita berdoa syafaat dan persembahan. Ya, mungkin saya Ya, lansia. Ibu Eti. Ya, kita yang sudah ya lansia mungkin banyak yang memang di rumah saja, tetapi memang itu citaan itu aja. Ya, terima kasih Ibu Eti. Apakah ada yang lain? Ini paling hari ini kan Bu Ratih ya kedukaan, mungkin juga Bu Sandy pasti sudah ini ya. Yang sakit mungkin selain Tante Foni, terus Indah, Kak Ocha, ada yang lain gak yang kita Oh, tahu? Bu, ini lagi satu, Bu. Marta bisa info. Bu Sandy, Ya, boleh. tolong didoakan. Itu adik-adik Bapak kan meninggal di kampung. Adiknya Opa meninggal di kampung. Minta Adiknya Opa didoain. Kadir ya? Iya. Adiknya Opa Kadir ya. Ada chat dari Ibu Pendeta, Abang Hizkia, Ibu Sandy. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, saya request untuk didoakan suami saya, Ibu Sandy, yang berulang tahun hari ini. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Julius. Berarti bolunya ya, Bu Maya. Oke, nanti di order aja sama saya, terus saya kirim ke rumah masing-masing. Siap. Ya, terima kasih. Udah, kalau Ya. tidak ada, kita akan memulai doa syafaat dan persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Sandy. Ya, mari ibu-ibu kita bersatu hati dalam doa bersama. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa di hari ini ada kesempatan dan waktu yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh berjumpa dalam kebaktian KPP Jemaat Dayakolot. Kami mengucap syukur dalam perjumpaan ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami yang dapat kami sampaikan secara langsung maupun melalui transfer. Biarlah Tuhan berkenan memberkati persembahan yang kami berikan ini menjadi alat bagi pelayanan-Mu di Gereja Kristen Pasundan dan khususnya bagi KPP Jemaat Dayakolot Tuhan. Apapun yang dapat kami berikan sesungguhnya itu adalah berkat yang kami terima daripada Tuhan sendiri. Dan berkati kami Tuhan supaya dalam kami memberikan persembahan dengan sukacita ini, semuanya kami tujukan hanya untuk Tuhan. Kami melalui masa-masa yang tidak mudah beberapa hari terakhir ini Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua di GKP Jemaat Dayakolot dan khususnya bagi kaum perempuan GKP Jemaat Dayakolot. Karena itu dalam pengharapan kami bersama Tuhan, kami mau terus memohon kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, melindungi pribadi kami, melindungi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, baik suami, baik orang tua, baik saudara-saudari, anak-anak kami, bahkan sahabat-sahabat kami Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan, supaya kiranya kami bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Sebab kami tahu sesungguhnya semua yang kami upayakan untuk melindungi diri kami, melindungi keluarga kami di masa pandemi ini, hanya akan menjadi suatu yang menjadi berkat ketika Tuhan sendiri berkenan melindungi kami.
Tapi kami pun tahu bahwa di sekitar kami ada saudara-saudara kami, ada kerabat, kenalan kami, bahkan anggota jemaat kami, Tuhan, yang tidak dapat bertahan di masa pandemi ini. Kami mengalami kehilangan Ibu Sutia beberapa hari kemarin, dan kami percaya beliau sudah beristirahat dengan tenang bersama dengan Tuhan. Juga kami merasakan kehilangan yang dialami oleh Ibu Rati dan keluarga atas berpulangnya Ibunda terkasih. Kiranya kedua keluarga ini, baik keluarga dari Bu Sutia maupun keluarga dari Ibu Rati, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan dalam iman dan pengharapan. Dan kami yakin bahwa kehidupan kami yang sekarang memang harus berakhir, Tuhan. Tapi ada pengharapan yang tidak pernah berakhir bagi orang-orang percaya. Pengharapan bahwa kami akan dapat berjumpa kembali dengan mereka yang kami kasihi suatu kali kelak di kota yang indah cerah bersama dengan Tuhan Yesus yang memerintah sebagai Raja bagi kami. Tuhan, kami juga mau terus berdoa supaya Tuhan menguatkan kami semua di GKP Jemaat Dayakolot khususnya, dan khususnya Bapak Ibu para sepuh, para lansia di jemaat kami, Tuhan. Menghadapi masa pandemi ini juga bukan hal yang mudah untuk dilalui oleh Bapak Ibu kekasih kami di usia lanjut mereka. Tetapi kami yakin bahwa sukacita kehidupan yang berasal daripada Tuhan akan senantiasa meneguhkan para lansia kami, Bapak dan Ibu kekasih kami, supaya bisa melewati masa pandemi ini dalam keadaan yang tetap sehat, bahkan kiranya kami semua dapat selamat dan dapat melalui masa pandemi ini karena anugerah berkat-Mu ya Allah. Kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang saat ini masih terus berjuang, Tuhan, melewati masa perawatan, melewati isolasi mandiri di rumah. Kami mau menyerahkan anak kekasih kami Skia, juga Ibu Foni, Kak Indah, Kak Ocha, dan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri atau sedang memerlukan perawatan karena terpapar COVID-19, Tuhan. Kami berdoa dan kami yakin sungguh bahwa karena Engkau-lah pemilik tubuh, jiwa, dan roh kami, maka Tuhan pula lah yang akan sanggup untuk memulihkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahkan anak-anak kekasih kami ini, sehingga mereka boleh benar-benar pulih, boleh benar-benar sembuh, dan dapat kembali beraktivitas di dalam berkat-Mu ya Allah. Kami bersyukur bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih kami yang beberapa waktu kemarin sudah menjalani masa isolasi mandiri dan sudah Tuhan pulihkan, sudah dapat kembali bekerja, dapat kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan terus memberkati kami supaya kami semua memiliki imun yang prima dan juga iman yang prima untuk menghadapi di depan kami ini, Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap yang sakit di jemaat kami, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan berbagai keluhan sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak kekasih kami yang berjuang untuk daya tahan tubuhnya, yang berjuang melewati berbagai perawatan yang harus dijalani demi hidup yang lebih lama lagi, Tuhan. Kami berserah, mohon anugerah Tuhan bagi mereka, sebab sesungguhnya tidak seorang pun daripada kami yang dapat berkuasa untuk menambahkan satu hasta saja pada jalan hidup kami. Tapi kami percaya bahwa oleh perkenaan dan berkat-Mu ya Allah, apa yang tidak mungkin bagi kami manusia akan menjadi mungkin karena Tuhan sendiri berkenan. Kami mau menyerahkannya Tuhan untuk keluarga dari Opa Kadir, khususnya untuk adik terkasih yang Tuhan panggil pulang di kampung halaman. Kiranya semua keluarga yang ada dalam duka cita ini Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan hiburkan, dan dapat melewati duka cita ini dengan kekuatan iman dan pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh prosesi untuk pemakaman, dan setelah itu semua rencana yang akan dilaksanakan kiranya Tuhan juga yang berkenan memberkati semuanya ya Allah. Juga kami bersyukur bersama dengan Bu Maya dan Pak Julius bersama keluarga yang hari ini menaikkan syukur atas pertambahan usia bagi Pak Julius. Tuhan, Engkaulah yang sudah menambahkan kehidupan dalam perjalanan Pak Julius. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan pula yang akan menjagai Pak Julius di sepanjang perjalanan kehidupan di usia baru ini. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan dalam
iman dan hikmat, dan Tuhan memberkati atas setiap rencana kehidupan Pak Julius, Bu Maya, dan juga anak-anak terkasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa di malam hari ini kami semua boleh saling berbagi melalui Ibu Pendeta Albertina. Kami sudah dikuatkan bersama bahwa sesungguhnya setiap pribadi adalah pribadi yang unik. Demikian juga pasangan kami masing-masing, suami kami masing-masing, Tuhan. Dan karena itu kami dalam kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan pernikahan, kami mau dan perlu untuk selalu memberi diri untuk saling belajar, semakin mengenal satu dengan yang lain. Sampai nanti Tuhan memanggil kami pulang kepadamu. Karena itu tolong kami Tuhan, sebab dengan kekuatan kami sendiri, dengan hikmat kami sendiri, kami tidak mampu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kiranya ketika kami mau terus-menerus saling mengenal satu dengan yang lain, maka kehidupan pernikahan kami akan menjadi berkat bagi anak cucu kami, tetapi juga bagi orang-orang sekitar kami, Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan rumah tangga kami masing-masing, Tuhan dimuliakan. Dan orang lain boleh melihat bahwa ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga keluarga Kristen. Walaupun akan ada banyak masalah yang kami hadapi, tetapi kami mampu menyelesaikan itu bersama di dalam anugerah berkat dan hikmat-Mu ya Allah. Tuhan berkati Ibu Pendeta Albertina yang sudah menyampaikan firman pada dan sharing pada sore menjelang malam ini, dan juga setiap ibu-ibu kekasih yang pada saat ini hadir, Ibu Eti, Ibu Marta, Ibu Duha, Ibu Inai, Ibu Ratna, Ibu Riri, Ibu Tarida, Ibu Yuli, Ibu Maya, Ibu Reti, kami semua Tuhan, kami berserah untuk apapun yang menjadi harapan dan doa kami, khususnya untuk pribadi kami, untuk keluarga kami, dan secara khusus apapun yang menjadi harapan kami bagi GKP Jemaat Dayakolot, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati. Kami percaya bahwa keluarga-keluarga kami yang pada minggu-minggu ini harus menjalani isolasi mandiri, demikian juga Pak Pendeta Cliff dan keluarga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, dan Tuhan pulihkan. Harapan-harapan kami Tuhan, kami taruh kepadamu ya Allah sumber kehidupan, ampuni dan kasihanilah kami yakin sungguh bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah peduli akan apa yang kami alami, dan Allah turut serta untuk menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami. Maka mengakhiri minggu ini dan memasuki minggu yang baru, kami percaya tangan penyertaan Tuhan ada atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa doa dan pengharapan kami. Lalu sekiranya ada yang terlupa, yang tidak sempat kami sampaikan dalam doa kami ini, Tuhan, sesungguhnya Tuhan mengetahui, dan kiranya Tuhan berkenan menjawab itu bagi kami, supaya biarlah sempurna sukacita dan syukur hidup kami di dalam Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami hendak mengakhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami seperti begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Sandy untuk doa persembahan dan doa syafaat yang disampaikan. Baik ibu semuanya, kita akan mengakhiri kebaktian kaum perempuan pada malam hari ini. Sebelum kita terima berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Albertina, kita akan menutup ibadah kita dengan lagu penutup, di mana lagu penutup ini biarlah menjadi kekuatan dan pengharapan kita untuk kita menjalani hari-hari kita di tengah situasi yang seperti ini, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita dan menguatkan kita. Kita akan menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita sebagai bentuk pengharapan kita. Sebentar. Ditunggu sebentar, Ibu.
Apakah suaranya keluar? Ada? Belum. Belum. Udah dicentang Kak? Sudah dicentang. Tunggu sebentar. Oh, volumenya tadi dikecilin ya? Udah. Enggak sih. Oke. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus penumbangku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus penumbangku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan bait yang kedua dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Dimanapun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya rembulannya, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus penumbangku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus penumbangku di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akan terima berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Obertina. Ya, mari sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kerendahan hati, kebijaksanaan dan hikmat dikaruniakan agar mengenal pasangan hidup yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan pemeliharaan Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya dan Bu Sandy, kita foto Selamat dulu. malam, Bapak Ibu. Boleh foto dulu, kita buka Saya kamera. terlambat, maaf ya Ibu. Halo Bu Ros. Gak apa-apa, Bu Ros. Bu Obe ada Bu tulisannya, Ros. boleh minta. Saya hari ini nggak sempat persiapan perlu direkam. Oke. Saya Mungkin sudah ada rekam. rekamannya sama. Nanti saya Ya. share. Oh ya, terima tapi kasih. Terima kita foto kasih dulu yuk. banyak.